Ya, shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali berkumpul di sesi kali ini. Sesi kali ini spesial karena kita memperingati ibadah Natal bersama. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi, kita mau cari hadirat Tuhan, kita mau datang, kita mau tinggikan namanya, kita mau sembah Dia. Kita mau pujikan satu lagu.
Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan. Kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa. Engkau Allah yang setia Tuhan, meski kami tidak setia Tuhan, Engkau tetap setia bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas darah-Mu, atas kelahiran-Mu Tuhan. Bagi setiap kami, Engkau adalah juru selamat kami. Engkau datang untuk menyelamatkan dan menebus setiap dosa kami Tuhan. Kami mau mensyukuri semua itu Bapa. Kami mau datang untuk menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sama-sama serukan yang keras. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Sekali lagi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Amin. Lebih semangat kita mau berseru. Gloria.
puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, kami sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang sebab Kau layak, amin. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus di atas segala, katakan lebih puji-pujian sembah kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan. Kami boleh bersorak-sorai memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan
sebagian dari firman-Mu Bapa. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah apa yang disampaikan Bapa boleh berasal dari Engkau saja. Dan Kau berkati setiap kami Tuhan. Siapkan tanah hati kami yang terbaik Bapa, untuk kami boleh mendengar dan juga melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Bagaimana? Semangat? Oh, kok cuma 50%? Semangat? Puji Tuhan, ya. Waktu terus berjalan dan kita sore hari ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, tidak ada hadiah yang lebih besar lagi selain hadiahnya Tuhan Yesus. Amin ya. Loh, mana hadiahnya? Ya, hadiahnya itu besar karena dirinya yang dikasihkan. Ya, orang biasanya kasih kado, kadonya itu bisa habis, bisa rusak, ya, bisa habis terpakai, ya. Tapi Tuhan yang berikan dirinya itu, dia datang ke bumi ini untuk dipersembahkan. Ya, anak domba Allah itu turun dari surga dan untuk siap disembelih. Loh, kok disembelih? Iya, di kayu salib itu dia disembelih. Kalau di perjanjian lama, orang-orang Israel kalau mau minta pengampunan dosa itu harus bawa kambing domba. Lalu kambing dombanya diapakan? Disembelih. Kenapa? Untuk mengampuni dosanya orang tersebut. Tapi kalau dosa lagi, bawa lagi kambing, bawa lagi domba, berulang-ulang. Ya, nah, tapi pada waktu Yesus datang, umat manusia tidak perlu lagi bolak-balik gitu ya. Ya, jadi kita lihat ya kalau Tuhan Yesus itu seperti anak domba Allah yang disembelih dan tidak perlu disembelih bolak-balik. Ya, kalau yang perjanjian lama itu harus dilakukan berulang-ulang. Tapi kalau Tuhan Yesus datang, di kitab Ibrani dituliskan sekali dia dipersembahkan lalu untuk selamanya korban itu. Jadi tidak diulang-ulang. Ya, kenapa kok disembelih? Karena saudara dan saya. Karena apa? Dosa. Upah dosa adalah apa? Upah dosa adalah maut. Maut itu apa? Terpisah dari Allah. Kalau orang terpisah dari Allah bisa enggak masuk surga? Enggak bisa. Ya, begitu kita mati, kita menghadapi apa? Surga dan neraka. Kalau kita tidak milik Tuhan, kita belum percaya Tuhan, kita tidak selamat. Dan langsung orang itu masuk apa? Neraka. Iya. Dan tidak ada orang yang tahu kapan kita meninggal. Betul enggak? Ada enggak yang tahu? Oh, aku nanti tanggal 35 bulan Januari. Enggak ada. Betul enggak ya? Semua kematian itu bisa datang pada setiap orang tanpa diduga. Ya, itu sebab kita harus tahu berterima kasih pada Tuhan. Kalau aku kapan aja dipanggil pulang, aku pasti bisa masuk mana? Surga. Dan itu penting. Karena di dunia ini hanya sementara. Hanya sebentar aja. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa kita di dunia ini seperti rumput, seperti bunga. Yang sebentar pagi subur, pagi mekar, sorenya sudah layu. Ya, rumput juga. Ya, begitu cepat sekali seperti uap nanti kelihatan, nanti sebentar sudah hilang. Itu manusia. Ya, begitu cepat sekali berlalu. Ya, mari kita jangan mikir, aku sih suwe kok. Aku sih umur segini kok, sih suwe aku. Tidak ada yang bisa duga ya. Tidak ada. Jadi semua harus bersyukur. Kalau sampai suatu hari aku dipanggil pulang, aku pasti masuk surga. Amin ya. Masuk surga. Di situ kita lebih senang lagi. Saudara di sini senang enggak? Gak usah mulai ya. Gak usah mulai sini makan, lalu tidur, nyanyi-nyanyi gitu ya. Nah, di surga nanti enggak kerja sudah ya. Di surga itu sudah enggak ada beban, enggak ada ujian, enggak ada buat tugas ya. Michael, kamu buat tugas ya? Iya, banyak tugas.
Samuel ya, lalu siapa Selo ya. Kalau sudah banyak tugas, banyak beban, wajahnya itu kelihatan. Iki wong iki akeh tugas sih, mau ujian, betul enggak ya? Ya, kalau sudah mau ujian, wajahnya itu ketok serem gitu loh. Ya, kayak mahasiswa saya itu hari ini kita ujian ya, wajahnya itu tegang. Ya, terus saya ini lihat tuh sakno ya. Ya sejak saat itu saya gak kasih ujian lagi ya. Lalu tak lihat belajar terus itu saya bilang sudah wis hari ini nggak ujian. Langsung wajahnya berubah ya, langsung bersinar-sinar gitu. Terima kasih loh Bu, terima kasih Bu. Gitu ya. Nah kita nanti ketemu Tuhan seperti itu, amin ya. Ketemu Tuhan itu wis nggak ada beban wis, nggak mikir no ekonomi dan sebagainya lagi. Ya kita masih punya beban ya, entah beban apa, masing-masing punya beban. Dan kalau masih banyak itu ya berat, tapi punya Tuhan itu ada joy di dalam. Amin ya. Biasanya orang mati itu sukanya orang Kristen oleh siapa? Rest in peace. Sakjane bukan waktu mati rest in peace, waktu hidup sudah in peace. Sehingga lakukan apa itu ada peace-nya di dalam, ada damai di dalam. Amin ya. Jadi kalau kamu punya damai, kamu bisa berpikir apa jernih. Kalau kamu tidak punya damai, sumpah tidak bisa mikir. Nah, dia adalah raja damai. Amin ya. Jadi kamu lah bikin apa ayat-ayat itu loh ya. Ya, penasehat namanya disebut Allah Bapak yang kekal apa? Raja damai. Iya toh? Raja damai. Dia raja damai. Di hati kita ada damai, maka kita bisa kerja dengan baik. Mari kita sore hari ini kita akan belajar di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ya. Kita akan belajar seorang yang bernama siapa kira-kira tadi pagi saya sudah bilang? Zakaria. Ya, Zakaria. Kita lihat ya, Zakaria itu seorang yang setia. Ya, Zakaria itu seorang yang taat. Ya, dan biarlah kita mau belajar orang-orang yang berhasil ini. Kita bisa berhasil belajar dari orang yang berhasil. Ya, kita tidak bisa berhasil kalau belajar sama orang yang malas, ya, yang tidak giat, orang yang tidak punya semangat. Kita tidak bisa berhasil. Tapi kalau belajar sama orang semangat, orang giat, ya orang setia sama Tuhan, kita berhasil. Amin ya. Jadi kalau lihat orang yang malas-malas ke gereja, ya wes aku ya malas gitu. Kamu tidak bisa berhasil, tidak bisa. Tapi orang yang rajin mencari Tuhan, setia mencari Tuhan, taat pada Tuhan, kamu pasti berhasil. Amin ya. Kamu jangan lalu, mana wis tahun-tahunan aku ya kayak gini-gini. Ya, yang penting disertai Tuhan. Ya, kalau kita belajar orang kalau berhasil itu belum tentu orang itu setia loh. Ya. Nah, sekarang kita mau belajar orang yang setia itu seperti Zakaria ini. Ya, orang bisa setia itu awalnya harus punya kasih. Kalau nggak punya kasih nggak bisa setia. Lihat ya, banyak orang yang sampai bisa berpisah, ya, cerai, itu karena tidak ada kasih. Kalau ada kasih, nggak akan dia cerai. Ya, kalau ada kasih, dia akan setia. Tapi kasih itu tidak datang tiba-tiba. Kasih itu pasti harus ada diawali dengan pengenalan. Pasti harus ada pengertian. Kalau tidak ada pengenalan, tidak ada pengertian, kasih itu tidak bisa tahan. Tapi makin lama makin tahu loh, orang ini ya selain pinter nyanyi, orangnya sabar, orangnya pinter masak, orang itu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang, bahasa Korea, ya, bahasa Thailand, bahasa Vietnam gitu ya. Wah, pinter orang ini ya. Nah, makin lama makin tahu dia itu, wah hebat. Dia juga bisa apa? Pencak silat. Ya, ada penjahat loh, dia bisa pencak silat. Wah, tambah seneng ya toh. Nah, makin dikenal, makin disayang, betul enggak ya? Nah, kita kalau terus enggak mengenal Tuhan, enggak ngerti Tuhan, kamu enggak bisa tambah cintamu. Ya gitu-gitu aja. Tapi terus mengenal Tuhan melalui apa? Persekutuan, belajar firman. Ada komsel,
ada belajar firman, kita terus tiap pagi mendengarkan firman. Lalu, oh ternyata Tuhan tuh seperti gini ya. Ternyata cara kerjanya Tuhan itu tidak selalu kalau berdoa, Tuhan pimpin lalu Tuhan pimpin. Siapa dulu Tuhan yang perang? Dulu yang maju, suku apa? Yehuda. Terus ternyata loh, katanya suku Yehuda maju lah kok kalah Tuhan. Wis percuma Tuhan. Kayak apa? Mereka enggak gitu. Ya, mereka datang lagi. Kalau kamu mungkin berhenti sudah. Oh, datang lagi Tuhan. Besok ini loh Tuhan, kami mau perang Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Ya apa Tuhan? Ya siapa yang maju dulu Tuhan? Ya udah lagi. Maju lagi, kalah lagi. Aduh, Tuhan iki apa? Wis diminta-minta pimpin, malah sama si kalah. Pas kalah, mungkin orang lain sudah wis gak Tuhan-Tuhanan gitu ya, gereja-gerejaan. Mereka gimana? Masih lebih sungguh lagi. Nah, di situ Tuhan latih. Kamu itu sungguh cari aku apa cari berkatnya? Kamu sungguh cari aku, menyembah aku, mencari aku sungguh atau mencari pertolongannya? Ya, sampai mereka aku cari Tuhan gitu ya. Akhirnya Tuhan berkati. Amin ya. Nah, kita lihat di sini setia itu tidak tiba-tiba datang. Setia itu harus ada kasih. Kasih itu tidak tiba-tiba tumbuh. Kasih itu melalui pengenalan. Ya ternyata orang ini baik. Ini kaya tapi rendah hati. Orang ini pintar tapi tidak sombong ya. Makin hari makin mengenal dia, maka makin jatuhlah kasih. Setelah kasih, lalu dia bisa setia. Ya orang kayak gini tak tinggalkan eman gitu ya. Nah, jadi kita lihat belajar di sini. Itu sebab kita dilihat di Filipi 3 ayat 10 bahwa Paulus itu adalah seorang yang sudah punya kematangan rohani yang sangat luar biasa, tapi dia itu masih mau ngomong yang kuinginkan adalah untuk Filipi 3 ayat 10. Yang kuinginkan adalah untuk mengenal dia, ya. Jadi, apa kurang kenal? Tadi kan saya katakan makin dikenal makin sayang. Kenapa Paulus yang sudah dewasa rohaninya sudah matang. Kenapa masih yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Mengenal apanya? Kuasanya, kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi dia tidak cari yang enak-enak dulu, kuasa, kesembuhan, pertolongan, lalu kebangkitannya, tapi juga persekutuan di dalam apa? Penderitaan. Ikut Yesus itu tidak senang tapi juga ada apa? Penderitaan. Ya habis ada penderitaan itu ada kemuliaan. Kalau tidak ada penderitaan tidak ada kemuliaan. Enak-enak toh. Sudah itu mati masuk surga. Tidak ada. Ya pikul salib. Ya. Nah di mana aku menjadi serupa dengan dia. Untuk serupa dengan Tuhan itu terus mengalami proses. Ya proses. Kalau lagi diproses itu nggak enak. Tapi nanti sudah selesai kamu jadi berharga. Amin ya. Jadi kamu bernilai ya. Nah, sekarang kita lihat saya sore hari ini saya tekankan tuh adalah untuk setia. Setia itu adalah satu bagian move forward ya. Moving forward adalah bagian dari bergerak maju. Orang setia itu tidak tiba-tiba datang, itu orang itu kalau bergerak maju, orang itu tidak makin mundur. Tapi orang itu makin hari makin setia. Walaupun hidupnya nggak enak, walaupun banyak hal yang masih belum dia alami, dia tetap setia. Nah sekarang tokoh yang akan saya bahas itu yaitu Sakaria. Sakaria itu adalah orang yang setia. Ya, Allah suka pada orang yang setia. Allah suka sama orang yang moving forward terus, maju, ya, bersama Yesus. Nah, Allah itu memuji orang yang setia itu ada di Matius 25 ayat 21 dan ayat 23. Ya, ketika orang yang menerima 5 talenta, menerima 2 talenta, mereka itu mengembangkan lagi 5 talenta jadi 10. Yang 2 mengembangkan lagi jadi 4. Yang 1, alah cuma sitok. Ucailah wis ditanam aja. Tidak mau kerja apa-apa untuk Tuhan. Dan akhirnya ditegur. Kamu ini hamba yang jahat. Males dan jahat. Orang males itu Tuhan bilang jahat. Pasti orang males pasti berbuat jahat. Dia kan tidak kerja apa-apa toh. Yang dikerjakan apa?
ngerampok. Betul enggak ya? Kalau malas itu kerjanya itu jahat. Ya ngerampok lah, ya nyolong lah. Ya, kalau malas belajar, ya kerjanya nyontek aja deh. Ya, nerpek aja deh. Nah, itu jahat, tidak benar. Nah, mari kita belajar. Tuhan itu suka akan orang yang apa tadi? Setia. Tuhan tidak bilang gini, oh kamu belum sukses, kamu ini kedulu gini-gini aja. Ya sepeda motornya orang-orang gitu aja. Ya Tuhan tidak lihat itu. Tuhan lihat kamu tuh setia itu berhasil. Ya Tuhan tidak ngomong, hai hambaku yang sudah berhasil mendapatkan 5 lagi talenta. Hambaku yang 2 talenta, kamu berhasil. Tuhan tidak bilang itu. Tuhan bilang hambaku yang baik dan setia. Baik dan setia. Lihat ini ya, kan ada ya. Saya mau cepat-cepat karena agak panjang dan waktunya sudah jalan terus. Ya, baik dan setia. Ya, hambaku yang baik dan setia. Mestinya kalau kita masukkan apa? Hamba yang berhasil gimana kalau dimasukkan? Pas apa enggak? Hamba yang berhasil pas apa enggak? Pas. Kenapa pas? Karena berlipat, ya toh? Karena bertambah. Kan mestinya, loh Tuhan, telepon nonton Tuhan Yesus itu Alkitab ayat itu gantian Tuhan. Itu kan hamba yang berlipat ganda. 5 dapat 5 lagi gitu kan ya. Tapi Tuhan tidak bilang gitu. Ya, seringkali Mother Teresa itu juga ngomong, Tuhan tidak mencari orang yang sukses, tapi Tuhan mencari orang yang setia. Setia. Yang sudah melayani, terus setia melayani. Yang sudah berdoa, terus setia. Terus doanya dijawab, tidak dijawab, setia terus berdoa. Amin ya. Lalu melayani Tuhan, berbakti pada Tuhan, terus setia. Belum lihat apa-apa, terus setia. Amin ya. Harus terus apa? Setia. Itu yang Tuhan inginkan ya. Tuhan suka pada. Kita lihat soal setia satu lagi. Wahyu 2 ayat 10 yang B di bawah. Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Iya, Tuhan ngomong langsung ya, hendaklah kamu setia sampai kapan? Sampai soge. Enggak, sampai apa? Mati. Dan Tuhan mengatakan aku akan memberikan apa? Mahkota kehidupan. Bukan memberikan keselamatan. Kamu percaya Tuhan sudah pasti selamat. Tapi mahkota yang nanti pahala. Ya nanti satu-satu dipanggil ya. Dipanggil. Terus kamu dapat ini. Kalau kita tadi pagi itu kan ada pertandingan juara 1. Juara, ya memang gak dikasih medali ya. Tapi juara 1 itu merasa apa? Bangga, senang, betul enggak ya? Kamu juara piro? Juara 10. Iya, wah juara 1 pokoknya aku paling bagus. Nah nanti di surga itu selamanya. Tuhan nanti akan memberikan kita pahala yang kekal. Mau dikasih pahala? Harus apa? Setia. Ya. Kalau sudah enggak dapat apa-apa masih setia apa enggak? Oh lemas. Kalau enggak dapat apa-apa setia enggak? Setia gitu ya. Amin. Bos kalau nilainya cuma dapat 5 gimana? Kurang Tuhan. Kok enggak 8? Gimana kalau dapat 5 setia enggak? Setianya lemes. Kalau dapat 5 dapat setia apa enggak? Setia. Ya, Tuhan, aku nak cuma 5, aku tetap setia. Jangan gini. Kenapa Tuhan enggak tolong aku? Jangan. Enggak apa-apa. Tuhan tolong aku. Nanti aku mau belajar lebih. Aku mau doa lebih. Belajar lebih semangat. Tidak boleh main WA terus. Aku mau terus rajin belajar. Ya sampai aku ini bisa naikkan angkanya. Tidak boleh putus asa. Amin ya. Nah orang sekolah makin lama makin gampang apa makin sulit? Makin sulit. Jadi jangan mundur. Kalau makin gampang berarti tambah goblok. Betul enggak ya? Tapi kalau makin sulit berarti tambah pintar. Mana ada sekolah yang makin lama makin gampang? Tidak ada. Sekolah itu makin lama makin sulit. Waduh gini gitu ya. Ya kalau kita tidak punya semangat, ya taruh gak sekolah. Kamu tidak bisa naik. Ya,
Nah, sekarang kita lihat ya, kenapa Tuhan nuntut setia? Kenapa? Ya, setia itu mahal. Kita cari orang setia itu sulit loh. Ya enggak? Kalau cari orang setia gampang enggak? Sulit. Misalkan ya pembantu. Pembantu itu kalau bisa kerja sampai 3 tahun, 5 tahun, seneng enggak? Sekarang kan bayangkan pembantu habis kerja setengah tahun keluar. Habis kerja 2 bulan keluar. Ya, yang bisa awet sampai 6 tahun, 10 tahun itu jarang. Sudah jarang. Pembantu yang dulu-dulu itu setia. Sampai rambutnya putih, dari rambut hitam sampai rambut putih. Sampai majikannya itu disayang. Dikasih rumah. Ya, dikasih ekstra. Bayar itu bayarannya. Oh, itu pembantuku wis melo aku, noni itu sih bayi itu sampai sekarang gede, wis kawin sih melo aku. Jadi ada fasilitas. Kalau manusia aja kalau ada orang yang kerja dengan setia, itu dapat apa? Fasilitas. Apa itu fasilitas, Kaleb? Fasilitas itu ya yang dikasih ini, kasih itu, ya dibeli rumah, dicicil rumah, ya. Nah, kita kalau setia sama Tuhan, Dia akan berikan kita fasilitas. Amin ya. Jadi jangan minta enak itu, minta berjuangnya itu juga harus dilakukan. Ya, kita lihat ya, kenapa Allah suka yang setia? Karena Dia setia. Kalau kamu tidak setia, Dia setia. Ya, Tuhan tidak gini, oh kamu tidak setia, aku tidak setia. Enggak, Tuhan tetap setia kok. Kamu jangan ragu, jangan khawatir. Kalau kamu sudah lemah, Dia tetap setia. Baik enggak Tuhan? Baik ya. Kamu lihat di 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. 2 Timotius 2 ayat 13, silakan. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Iya, dirinya itu setia. Jadi misalkan kalau kamu sudah jauh dari Tuhan, Tuhanmu itu masih sama kok. Tuhan tidak gini, oh aku tidak mau kamu lagi, enggak. Kalau kamu balik gitu, Tuhan itu tetap sayang. Tuhan tidak gini, enggak wes aku diamu nanti tinggalkan aku, enggak. Ya, orang yang Tuhan yang kita sembah itu setia. Ketika kamu kembali, Bapak anak yang bungsu itu, waktu dia kembali, bapaknya tidak bilang gini, ya wes kamu jadi kacongku aja. Ya, karena anak bungsu ini ngomong saya tidak layak jadi anaknya bapak, aku jadi budakmu aja. Ya, lalu bapaknya ngomong, enggak, kamu anakku yang hilang, sekarang pulang kembali, lalu tetap dia dirayakan, betul enggak ya? Sampai kokonya itu apa? Kokonya itu iri. Ya, arek entek no duit kok ngene kok dirayak-rayakno aku sing di rumah terus gak dirayakno ya. Nah, Saudara, kita lihat ya Allah itu setia. Kalau kamu manusia enggak setia, Allah itu setia. Kalau kamu sudah jatuh, mau enggak balik sama Tuhan? Mau balik sama Tuhan enggak? Kenapa? Karena Allah setia. Ya, ada orang kalau sudah hilang, sungkan aku balik Tuhan, aku sungkan, ada orang gitu. Tapi kamu jangan sungkan, Allah itu apa? Setia. Ya, ada ayat ditulis lagi Ulangan 7 ayat 9. Allah itu setia. Ditulis lagi di dalam Ratapan pasal yang ketiga, kita sering tahu ayat itu 22 sampai 24. Itu juga ya, Ratapan 3 ayat 22 sampai 24. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, Ya. tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Ayat 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Iya, ayat yang ke-22 mengatakan apa? Ayat 22, tak berkesudahan, never ending, kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Kalau kamu ada akhirnya, dia tidak berakhir. Tak habis-habisnya. Rahmat-Nya. Rahmat itu apa? Anugerah. Anugerah itu apa? Kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Sesuatu yang diberikan yang tidak kita layak terima. Itu anugerah. Ya, nah sekarang kita masuk ke Lukas pasal yang kedua. Kita lihat ayat yang ke-5. Ya, kita belajar sosok yang
setia. Lukas 2 ayat 5 Sud. Lukas 2 ayat 5, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Pasal satu saya catatnya salah. Iya, saya kok belum ganti. Saya dari kemarin tuh keliru terus ya. Pasal 1 ayat 5. Lukas 1 ayat 5. Silakan. Keliru nanti terus. Lukas 1 ayat 5, pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Ya, kamu tahu ya, pada zaman Herodes, ya Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Nanti saya jelaskan. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Jadi berarti Sakaria ini keturunan siapa? Sakaria ini keturunan siapa? Yudea. Ayo ngetes bentar. Biar kamu keturunan Harun. Kok tahu? Ya toh. Jadi hati-hati kalau baca ya. Gak ada Yudea ini. Gak ada Trey. Ya. Jadi istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Jadi keturunan Harun itu harus kawin sama keturunan Harun. Itu pernikahan yang sangat dijaga. Jadi keturunan Harun itu tidak boleh nikah sama yang lain-lain. Apalagi sama Surabaya, tidak boleh. Ya, jadi bukan sama Yudea tapi sama-sama Harun. Nah, keturunannya Harun itu jadi banyak. Jadi kalau sudah keturunan Harun, otomatis dia jadi apa? Jadi imam. Karena Harun itu adalah imam besar. Keturunannya pasti jadi imam. Dan itu sangat dijaga sekali. Ya tidak boleh kawin sama suku-suku yang lain, tidak boleh. Harus dari keturunan Harun. Nah, kita lihat ya. Orang-orang sekarang ini tidak lihat agama. Kawin tidak lihat apa? Agama. Yang dilihat apa ya? Cinta. Loh, cinta itu kan bisa berubah. Tanya Troy nanti. Cinta bisa apa? Berubah. Kamu jangan percaya sama cinta. Cinta itu bisa apa? Berubah. Ngerti enggak ya? Udah I love you, besok I benci you, bisa. Bisa enggak? Bisa loh. Ada ya di Alkitab ya. Amnon itu seneng sama Tamar. Senengnya bukan main sampai sakit. Ketika dia sudah dapatkan Tamar, lalu bencinya lebih dari waktu dia mencintai Tamar. Cinta itu bisa berubah. Ya, itu sebab kita lihat kita itu seringkali kalau suka sama orang itu terutama yang dilihat apa? Yang dilihat fisiknya, bisa juga bisa berubah. Betul enggak ya? Uang. Betul enggak? Uang. Kamu ada perempuan gitu Michael ya. Michael kamu itu Michael senior. Ya. Michael ini senior nih junior. Kalau orang mau seneng sama kamu karena duitmu, orang itu enggak jujur. Ngerti ya? Jadi kalau mau dinas gitu ya, itu pakai sepeda ontel lah. Ya, pas lu kamu kok sepeda ontelan. Ya, lu mau ya, wes enggak mau ya sudah. Wah ini mbak mobil ini. Ya, seringkali wanita itu tertipu dengan mbak mobil yang api-api, enggak tahu itu mobil nyewa. Ya, mobil pinjaman, betul enggak ya? Pas semua pinjaman semua. Pas wah ini yang mamanya melok ngomong, lu bu mau itu sita itu sepeda ontel selek mana gitu ya. Sepeda nih, ini aja yang mobilan, ya saya itu aja. Loh om, gak apa-apa, pokoknya duit akeh. Ya, lalu apalagi kamu bisa dibelikan apa-apa gitu loh. Yang itu kan paling dibakno pisang goreng. Bungku mentuk. Ya, pas ini wah bisa bawa apa-apa gitu. Ya enggak taunya uang dari penipuan. Ya. Nah,
Jangan kita sampai terus terpancing dengan hal-hal yang materi. Ingat ya, harus melihat orang itu cinta Tuhan enggak, nomor 1. Nomor 2, kita lihat dia itu sungguh enggak sama Tuhan. Ketiga, kita lihat dia itu orang yang rajin enggak. Ya, kalau males jangan harap dia bisa berhasil. Ya, jadi harus rajin. Ya, nah masih bisa terus ditambah ya sehari-hari. Hari ini enggak ngomong itu karena soal keturunan Sakaria dan siapa ini Elisabeth itu dari keturunan yang sama. Jadi dijaga. Anak Tuhan juga. Si Sakaria ini menikah dengan sama suku, ya. Ingat ya, yang masih muda-muda jangan karena jatuh cinta sudah biar orang tua, biar omongannya siapa saya tidak peduli. Pokoknya sudah cinta tidak bisa dirubah. Jangan ya. Cari yang apa? 1, seiman. Seiman harus yang apa? Tidak seiman toh. Kalau tidak rohani jangan. Ngerti ya? Harus yang rajin berbakti kepada Tuhan. Ya, jangan, enggak apa-apa dek yang bayari aku, duduk aku bayari DE. Duh, uang itu bisa berubah, mengerti ya? Bisa, orang itu bisa jadi makmur juga bisa jadi miskin, bisa ya. Nah, lalu sekarang kita lihat ayat ke-6. Ayat yang ke-6, ya cepetan ayo ya, saya dikejar waktu. 1 ayat 6, ya. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Iya. Kita lihat ya, sampai mereka ini dicatat orang 2 ini, ya keduanya, dua-dua. Berarti seimbang sekali. Benar di hadapan Allah dan hidupnya menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Yang di Alkitab dicatat seperti itu tidak banyak. Ya, selain Sakaria masih ada Nuh, itu dicatat seperti itu. Selain Nuh, siapa lagi? Ayub. Ayub seorang yang tidak cacat. Orangnya hidup suci, menjauhi kejahatan. Lalu siapa lagi? Satu lagi, Simeon. Simeon itu ada tercatat di Lukas 2 ayat 25. Dia seorang yang setia, menanti kedatangan Mesias. Dan cuma 5 orang. Alkitab segitu tebelnya itu loh. Orang yang sampai dicatat seperti ini, itu tidak banyak. Dan berarti kalau tidak banyak, orang-orang ini sulit untuk ditemukan. Biar kamu kalau ditemukan orang yang seperti ini, luar biasa. Bukan ditulis di koran, tapi ditulis di Alkitab yang dibaca sepanjang masa oleh setiap manusia, anak Tuhan. Mau enggak kamu dicatat di surga? Nanti panggil. Samuel, ya siap, datang, terus dibacakan. Kamu adalah seorang yang apa? Benar di hadapan Tuhan. Waduh, dia langsung hidungnya gede ya. Terus di hadapan Tuhan dan hidup menurut segala perintahnya dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Senang enggak kamu? Saya ngomong siapa? Tuhan, ya toh. Puji Tuhan, engkau tahu hatiku gitu ya. Wah, yang puji Tuhan. Ya, dan itu tidak mudah. Tidak gampang ya, tapi kalau manusia sih gampang ya. Jadi biarlah kita semua nanti ketemu Tuhan, Tuhan itu nanti ngomong seperti ini. Mau apa enggak? Mau ya, kita semua berusaha ya. Nah kemudian kita lihat lagi ayat yang ke-7. Ayat 7. Lukas 1 ayat 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ya, kita lihat ya. Tetapi, kalau tetapi itu berlawanan. Mereka tidak punya anak. Sebab Elisabeth mandul. Dan keduanya telah apa? Lanjut umurnya. Orang yang setia bukan berarti lalu tidak ada masalah. Ngerti ya? Kalau kamu setia berbakti, setia melayani Tuhan, setia berdoa, setia banyak hal ya. Terus bukan berarti lalu semua lancar-lancar aja, semua masalah beres, semua berkat terus turun gitu. Enggak. Dia ada pergumulan. Ya, setiap manusia itu ada apa? Pergumulan. Kamu ada pergumulan apa? Kalau orang muda, pergumulannya apa? Apa Samuel?
Kamu pergumulannya apa? Hah? Hah? Dia yang ngomong. Pergumulanmu apa? Banyak ya. Salah satunya. Loh, bukan melok Michael, ayo ngomong. Apa ya? Apa? Usah. Iya, saking banyaknya enggak tahu mau ngomong sing mana, betul enggak ya? Terus salah satunya saja. Salah satunya adalah D. Duit. Nah, ya toh? Ya, salah satunya apa? Duit. Ya, itu yang membuat kamu pusing, betul enggak ya? Nanti aku bayar uang sekolah dengan apa? Nanti aku mau bayar bensin dengan apa? Nanti aku makan apa? Gitu ya. Duit. Semua duit gitu. Ya. Nah, kita belajar ya. Ada pergumulan. Masing-masing orang tuh punya pergumulan. Jangan mikir kalau saya nanti setia berbakti, ada pelayanan, ada setia berdoa, pas saya bebas pergumulan. Enggak. Kita lihat Zakaria sama Elisabeth ini, mereka itu menghadapi pergumulan yang fatal. Pergumulannya apa? Ayo, situ kan sudah ditulis. Iya. Pergumulannya itu adalah apa? Mandul. Ya, mandul enggak punya anak. Ya mari kok, kan zaman sekarang kan banyak yang enggak punya anak. Kalau zaman itu enggak bisa gitu. Coba baca ayat 25. Ayat 25. Ayat 25 yuk, Sur. Lukas 1 ayat 25, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Iya. Di sini ditulis ya, yang ngomong ini adalah Elisabeth. Elisabeth bilang ya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Ya. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aib. Apa sih aib? Aib itu apa? Aib, rasa malu. Aib itu rasa malu. Aib itu celaan. Ya, dicela orang. Apa orang itu dikutuk sama Tuhan, makanya enggak punya anak. Kalau dulu itu kalau punya anak itu berarti banyak rezeki, betul enggak ya? Banyak anak, banyak rezeki. Nah, kita lihat di sini kalau mereka sampai Elisabeth ngomong, dia telah menghapus apa? Aibku, menghapus hinaan orang, menghapus celaan. Nah, kalau enggak punya anak itu, sampai itu enggak punya anak. Mau anaknya 10, 11, 12, kamu enggak punya anak. Katanya imam, tapi kok enggak punya anak gitu ya. Itu sampai itu dihapus oleh Tuhan. Berarti itu adalah suatu pergumulan yang sangat berat, besar. Ya, nah kita lihat ya, jadi jangan pikir kalau ikut Tuhan harinya pasti apa? Lancar saja. Ya, jangan mikir kalau aku sudah setia doa pasti lancar. Kalau aku sudah setia berbakti pasti lancar. Kalau aku sudah setia melayani pasti lancar. Tidak, Zakaria ini tidak seperti itu. Menghadapi pergumulan yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Oke ya. Nah, kita lihat ya, jadi tidak hanya kalian saja. Bagaimana? Zakaria ini masih setia apa enggak, saya tanya? Masih. Walaupun pergumulannya sangat apa? Berat. Kamu kalau pergumulan berat masih setia apa enggak? Amin ya. Jadi saya ini kok gak dapat aja Tuhan. Rumah ini dari dulu terus nyewa terus aja Tuhan. Kos-kosan tok Tuhan. Yang orang itu saya lihat rumah villa di depan tuh gede gitu loh. Saya ngomong Mbak Samuel enak ya punya gini ya. Ya Tuhan, kalau aku dikei dari treat gitu ya. Aku ikut kos-kosan Tuhan, ya apa Tuhan. Terus Tuhan kok enggak berkati aku. Masih mau setia enggak? Masih ya, amin ya. Seperti Zakaria ini ya, terus setia ya. Lalu ayat yang ke-13. Kita lompat-lompat aja untuk menyingkat.
Lukas 1 ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Iya, iya. Tetapi malaikat itu berkata, jangan takut Zakaria, doamu telah dikabulkan. Nah, saya tanya, dia doa apa itu? Doamu yang dikabulkan, dia doa apa? Supaya punya anak. Dia berdoa ini waktu dia sudah, kan di sini ada ditulis apa? Mereka ini sudah lanjut usianya tadi, ayat berapa tadi? Ayat yang ke-7, itu kan sudah lanjut usianya. Saya tanya, masih berdoa minta anak apa enggak? Hah? Kalau sudah umur 70, terus, oh Tuhan aku anak Tuhan. Kasih anak-anak aku Pak. Ada enggak? Ya, anak laki enggak apa-apa, wedok enggak apa-apa, apa gitu? Hah? Masih doa enggak? Hah? Masih? Umur 70. Umur 60 wes tak maju no. Tuhan, aku mau minta anak Tuhan. Aku enggak punya anak. Umur 60 tapi enggak punya anak. Gimana? Masih minta anak enggak? Hah? Masih minta? Enggak dah ya. Ada yang minta enggak? Tak minta no. Lah umur 60 sik hamil gitu. Duh iki kanker iki. Tumor. Ya, dia itu sudah tidak doa. Jadi doanya kapan dia itu? Waktu apa? Waktu masih muda. Oh Tuhan, kasih aku anak. Aku kok gak punya anak. Itu tonggo-tonggoku kabeh punya anak. Aku kok gak punya anak. Nah, sampai pada waktu malaikat datang, kamu akan punya anak, melahirkan. Jawabannya apa sama Zakaria itu? Ya, ayat 18. Lompat-lompat aja ya. Enggak gitu mau diprotoli saja nih. 18, ayo silakan. Lukas 1 ayat 18, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Iya. Sampai dia itu, loh kok bisa? Ya, karena Alkitab tidak tulis dia umur berapa. Tapi dia sudah ngomong, aku ini sudah tua, sudah lanjut usia. Wes aku gak jaluk wesan, gak minta gitu loh. Mana mungkin, bagaimanakah aku bisa ya tahu kalau saya itu bisa punya anak yang benar aja. Jadi Zakaria itu sudah tidak percaya. Tidak percaya. Gabriel itu marah. Kamu itu tak kasih tahu kamu punya anak, tidak percaya. Bisu kamu sampai nanti anak itu lahir. Ngerti ya? Terus, bojok, baca aja Alkitab nanti ya di rumah ya. Saya harus lompat-lompat supaya cepat mari ya. Tapi firman itu penting daripada mainan ya. Mainan cuma senang sebentar, tapi firman itu kekal ya. Jadi kita lihat ya, dia itu sampai tidak percaya. Loh, coba gimana aku tuwek kayak gini, istriku juga tuwek. Terus masa punya anak yang benar aja ya. Ada ya kalimat ini kan ya. Bagaimana bisa? Ya sudah, Gabriel ngomong gini, kamu tidak percaya? Ya sudah. Ya, malaikat ngomong tuh bisa jadi loh ya. Kamu nanti bisu. Kamu tidak bisa ngomong sampai anak itu lahir. Dan ketika dia keluar dari bait Allah itu, dulu kok gak bisa ngomong ya. Nulis, nanti anakku namanya apa tadi? Yohanes ya. Terus tiap hari tuh, ya mas, lu ketemu sama malaikat, ya, gak bisa ngomong. Kenapa gak bisa ngomong? Karena gak percaya. Ya, saking sudah mintanya itu sudah rasanya sudah sudah kadaluarsa. Kok sekarang wis tuwek gitu loh ya. Betul enggak ya? Nah, coba ya. Tuhan itu mendengar enggak doamu? Mendengar enggak doamu? Dengar. Kalau dia mendengar doanya Zakaria, dia juga mendengarkan doamu. Tapi bukan waktumu. Waktunya Tuhan. Biar sudah tua. Kalau Tuhan mau buka rahimnya bisa enggak? Sangat bisa. Sangat bisa. Dan dia menjawab lebih dari yang kamu minta. Amin ya. Kamu minta A,
Tuhan kasih ABCD. Wah, melampaui, betul enggak ya? Tuh, kamu minta apa? Tuhan kasih yang lebih. Jadi kamu jangan kecilkan kuasa Tuhan. Oh, Tuhan enggak bisa, mana bisa, gua sudah tua. Mana bisa, enggak bisa. Jangan batasi Tuhan. Dan Tuhan mendengar apa yang kamu serukan pada Tuhan. Amin ya. Dan Tuhan memberi lebih dari yang kamu minta. Siapa namanya anaknya? Yohanes. Tambah lagi titik. Membaptis. Nah, siapa Zakaria posisinya? Posisinya sebagai apa? Imam. Nah, pendeta. Pendeta besar imam itu. Dan siapa aja se-Israel itu tahu Zakaria itu imam. Ya, nanti dia punya anak, semua orang Israel tahu, wah itu tua itu, gitu ya. Terus contohnya almarhum Om Ishak gitu ya, itu Om Ishak wis tua punya anak gitu ya. Oh, Surabaya bisa tahu semua ya, di hari tuanya Om Ishak tuh punya anak gitu ya. Nah, lalu kamu tahu ya, nanti anak ini itu akan jadi perintis berjalan di depannya anak Allah. Perintis. Ya, jadi perintis itu sebelum pembesar datang, misalkan Benihin mau datang ke Surabaya, sebulan sebelumnya itu anak buahnya itu sudah datang. Ya, saya tidak cerita panjang. Biasa orang besar itu kalau sebelumnya datang ke tempat yang dia akan hadir, itu diawali dengan orang untuk periksa dulu. Ya, Tuhan Yesus mau datang ke dunia itu sudah diawali dengan siapa? Yohanes Pembaptis. Ngerti ya? Saya tanya, lebih terkenal Yohanes Pembaptis apa Tuhan Yesus? Hah? Lebih terkenal Yesus ya, anak dari Maria dan Yusuf yang dari Nazaret, atau lebih terkenal Yohanes Pembaptis? Kok bisa? Yang mengawali. Saya mengawali Yusuf Kala saya tidak tahu, tapi Yusuf Kalanya saya tahu. Karena imam. Karena Yohanes Pembaptis itu papanya jadi imam. Jadi pendeta gede. Lah kalau Yusuf sama Maria itu orang miskin, tukang kayu, tidak ada orang kenal. Jadi orang tidak kenal Yesus. Ngerti ya? Nah, caranya Allah itu luar biasa. Kamu akan jadi perintis. Saya tidak ulaskan, itu ada di Injil Lukas pasal 3. Dicatat semua itu ya. Dia itu baptiskan para ahli Taurat, para imam ya, tinggal sedikit. Para imam, para ahli Taurat itu terus dia datang untuk dibaptis gitu. Kamu ular beludak. Wah, korbannya itu berat sekali ya. Apa itu ular beludak? Ular yang beracun. Ya. Siapa yang suruh kamu ke sini? Ya, kamu mau baptis gitu. Loh, saya tanya, kenapa orang-orang datang pada Yohanes Pembaptis? Karena dia anaknya orang terkenal. Siapa? Zakaria. Datang. Ya, yang datang tuh banyak prajurit Romawi datang. Minta dibaptis. Terus para imam minta dibaptis. Terus pokoknya orang gede-gede itu datang minta dibaptis. Ya. Lalu kalau kamu prajurit ya, kamu kalau terima uang berapa ya harus jujur. Di sana ini begitu gampang sekali. Lalu siapa lagi? Petrus. Siapa lagi? Saudaranya? Andreas. Oh iya, saya di sini. Sorry, saya kameranya sudah ya. Ya, kita kembali ya. Kita kembali, sorry ya. Ini apa? Petrus sama Andreas itu bersaudara. Itu muridnya siapa asalnya? Ayo, muridnya siapa? Yohanes Pembaptis ya. Lalu Yohanes Rasul itu sama saudaranya Yakobus itu juga muridnya siapa? Yohanes.
Orang tuh tidak kenal Yesus, tak kasih tahu. Orang tidak kenal Yesus. Yang dikenal siapa? Yohanes Pembaptis. Ngerti ya? Siapa tahu Yesus itu apa? Tidak tahu siapa itu Yesus, orang cilik. Tapi untuk mengawali perjalanannya itu pakai Yohanes Pembaptis, anaknya imam. Ya, sampai di Yohanes 3 ayat yang ke-26 itu dituliskan sampai siapa muridnya Yohanes Pembaptis itu ngomong gini. Ya, itu loh, muridmu itu loh sekarang pindah jadi muridnya orang itu. Yang kamu baptiskan itu loh. Ya apa sih gitu ya. Oh kok jadi pindah ke sana. Nah di Yohanes 3 ayat 26 ya. Sampai pindah. Coba dibacakan sebentar. Yohanes 3 ayat 26. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Iya, semua orang pergi kepadanya. Sampai Sak Andreas, sampai Sak Petrusnya, sampai Sak Yohanesnya, sampai Sak Yakobusnya, semua pindah ke sana. Mana ya apa sainganmu itu ya. Lalu Yohanes mengatakan di ayat 30, ya aku harus makin berkurang dan dia harus makin bertambah. Ya, jadi perintis. Jadi orang tuh jadi kenal Yesus melalui siapa? Yohanes Pembaptis. Hebat enggak ya? Tuhan kasih dia anaknya yang mengawali Yesus. Lebih dari dia minta. Dia tidak menyadari Sakaria ini kalau nanti anaknya itu jadi populer sekali. Tapi Tuhan menjawab apa yang dia minta itu lebih. Amin ya. Biarlah pada sore hari ini kita mau terus setia pada Tuhan. Kalau doa-doamu rasanya wis percuma, jangan. Terus setia datang berdoa pada Tuhan. Ya, sampai kapan? Sampai akhir. Amin ya. Kalau tidak dijawab, ada di Ibrani 11 ayat 39, di situ ada dikatakan orang-orang seperti Abraham, Yakub, Ishak itu tidak menerima apa yang sudah dijanjikan Tuhan, mereka tetap setia loh. Ya, betul Pak enggak ya? Ya, coba dibaca terakhir. Ibrani 11 ayat 39, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Iya, mereka itu siapa? Ya Abraham, ya Abraham, ya Ishak, ya Yakub itu enggak menerima tanah perjanjian. Yakub tuh malah tinggal di Mesir, ya itu enggak terima perjanjian. Abraham juga enggak terima. Tapi dia bisa lihat dari jauh. Mari kita lihat ya, kalau kita belum menerima apa-apa masih mau setia enggak? Amin ya. Jadi jangan, Tuhan tak kasih wis aku tak ngalih sing lain nih. Jangan, amin ya. Jangan ya, jangan pindah ke yang lain. Tetap setia sampai akhir karena Allah mengasihi kita. Ya, dan Tuhan memberikan lebih dari yang kamu minta. Amin ya. Nah, ketika kamu mulai ada pergumulan tidak selesai-selesai, tetap setia. Tetap ikut Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Tetap berdoa. Tetap mengasihi Tuhan. Bagaimana bisa terus mengasihi Tuhan? Yaitu terus meningkatkan pengenalanmu, pengertianmu. Makin kenal, makin disayang. Terus ngerti, terus setia. Sampai aku terima, tidak terima, aku tetap setia. Amin, mau? Ya, kita nanti akan menghadapi hari-hari yang sukar. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, tapi aku tahu Allah itu setia. Dan dia akan pelihara aku sampai pada akhirnya. Jangan mundur, terus maju. Maju terus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ya, saya harap kalian tidak pulang dari sini lalu wis lali kabeh. Ya, tetap setia, tetap maju, bahkan bawa teman-teman, ya, datang kepada Tuhan Yesus. Dan itu yang Tuhan inginkan. Kalau saya belum diberkati, tetap setia. Saya belum diberi apa, tetap setia. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin ya. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan.